Oke, saya seorang manajer perekrutan dan tiap hari saya lihat ratusan bahkan ribuan CV dari teman-teman lulusan baru yang keren-keren banget. Tapi ada satu kenyataan pahit yang kita semua tahu. Banyak yang kejebak di dilema yang namanya pengalaman kerja. Nah, yuk kita bedah masalah ini bareng-bareng dan cari jalan keluarnya. 1.010.000. Angka ini bukan sekedar statistik ya. Menurut data BPS, ini adalah jumlah teman-teman kita, para lulusan universitas di Indonesia, yang sekarang ini lagi cari kerja. Bayangin, lebih dari 1 juta orang pintar yang siap kerja, tapi mereka seperti menabrak tembok besar pertama dalam karir mereka. Nah, ini dia biang keroknya. Paradoks yang sering kita sebut jebakan pengalaman. Percaya deh, sebagai manajer rekrutmen, saya lihat ini setiap hari. Kamu, sebagai lulusan baru, butuh pekerjaan buat dapat pengalaman. Tapi, perusahaan nyarinya kandidat yang udah punya pengalaman. Jadi kayak lingkaran setan kan? Terus, gimana dong cara mutusin rantai ini? Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Kenapa sih jebakan ini bisa ada? Kenapa gelar sarjana aja rasanya udah nggak jadi tiket emas lagi buat langsung dapat kerja? Ada beberapa alasan penting di baliknya. Penyebab utamanya itu satu, istilahnya skills mismatch atau kesenjangan keterampilan. Gampangnya gini deh, apa yang kamu pelajari di kampus sama apa yang benar-benar dibutuhin di dunia kerja sekarang, itu seringkali nggak nyambung. Ada gap yang lumayan besar. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi, kampus itu fokusnya ke teori, ke nilai, itu penting, jelas, sebagai dasar. Tapi di sisi lain, industri itu larinya kenceng banget. Kami, para perusahaan, butuh orang yang nggak cuma tahu teori, tapi bisa langsung praktek, bisa pakai tools atau teknologi terbaru, dan yang paling penting, bisa mecahin masalah beneran, dari hari pertama kerja. Dan hasilnya, ya ini dia, persaingannya jadi ketat banget. Satu lowongan kerja buat entry level aja, yang ngelamar bisa ratusan, kadang ribuan orang. Masalahnya bukan karena para lulusan ini nggak pinter loh, sama sekali bukan. Tapi karena banyak yang belum bisa nunjukin bukti kalau mereka punya skill praktis yang kami cari. Oke, kalau kamu pikir persaingan tadi udah cukup berat, tunggu dulu. Ada satu pemain baru lagi yang mengubah aturan main, terutama buat para lulusan baru. Siapa lagi kalau bukan AI atau kecerdasan buatan? Ada prediksi yang bilang kalau sekitar 30% pekerjaan entry level itu bakal terganggu sama AI. Eits, jangan panik dulu. Terganggu di sini bukan berarti semua pekerjaannya hilang, bukan. Artinya, jenis pekerjaannya, tugasnya, itu yang berubah total. Jadi begini, tugas-tugas yang sifatnya rutin, repetitif, kayak input data, bikin laporan standar, riset dasar, itu sekarang banyak yang bisa dikerjain otomatis sama AI. Nah, ini artinya apa? Artinya perusahaan nyari lulusan baru yang bisa ngerjain hal-hal yang AI nggak bisa. Apa itu? Ya mikir kritis, kreatif, komunikasi, kerja sama tim, standarnya jadi naik. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kamu sebagai lulusan baru bisa keluar dari jebakan ini? Gimana caranya biar CV kamu itu nggak cuma lewat, tapi masuk ke tumpukan ya? Ada 3 cara yang sudah terbukti ampuh. 1. Magang. Ini cara paling jitu buat dapat pengalaman beneran. Kalau bisa yang dibayar ya. 2. Ambil sertifikasi yang diakui industri. Ini buat buktiin kalau kamu punya skill spesifik. Dan 3, yang nggak kalah penting, bangun portofolio. Jangan cuma bilang, saya bisa, tapi tunjukin, ini yang sudah saya buat. Dan soal magang ini, bukan cuma saya yang bilang. Pemerintah dan para ahli di industri juga sepakat banget. Makanya sekarang banyak program magang bersertifikat kan? Kenapa? Ya karena semua tahu, magang itu jembatan paling efektif yang nyambungin dunia kuliah sama dunia kerja. Oke, anggaplah skill teknis itu sekarang jadi standar, jadi syarat wajib. Terus, apa dong yang bikin satu kandidat lebih unggul dari yang lain? Nah, kita akan bahas soal skill-skill yang bahkan AI secanggih apapun nggak bisa gantiin. Inilah yang sebenarnya kami para perekrut cari. Jadi, coba pikirin deh, di luar ijazah dan skill teknis yang mungkin mirip-mirip dengan pelamar lain, apa sih yang bisa bikin kamu benar-benar stand out di tengah lautan CV? Apa yang bikin saya sebagai perekrut berhenti dan bilang, wah kandidat ini beda? Ini dia jawabannya, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Komunikasi, bukan cuma ngomong tapi juga storytelling, kreativitas dan inovasi, kemampuan beradaptasi, dan yang penting banget, mau terus belajar. Dan terakhir, kolaborasi atau kerja tim. Percayalah, 5 skill ini adalah emas yang kami cari. Inilah yang membuat seorang kandidat itu tak tergantikan.
Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Kita sudah bedah masalahnya, tantangannya, sampai solusinya. Sekarang, waktunya untuk satu nasihat terakhir sebagai bekal kamu. Jebakan pengalaman itu memang ada, itu nyata. Tapi, ini penting, itu bukan jalan buntu. Anggap ini sebagai panggilan untuk bergerak, panggilan untuk proaktif. Jangan lagi nunggu pengalaman datang menghampiri kamu, tapi kamulah yang harus menciptakan pengalaman itu. Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan. Nggak perlu dijawab ke saya, tapi jawab untuk diri kamu sendiri. Apa satu hal kecil yang akan kamu lakukan minggu ini untuk mulai membangun pengalamanmu? Apakah itu cuma riset tempat magang, atau mulai nulis draft pertama untuk portofolio, atau mungkin daftar satu kursus online gratis? Apapun itu, pilih satu, lakukan. Karena itulah langkah pertama keluar dari jebakan ini.